Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, pada video pembelajaran, tujuan yang akan dicapai kalian yaitu peserta didik dapat memahami selang kemonotonan fungsi trigonometri, dan peserta didik juga dapat menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini dalam sebuah kemonotonan fungsi trigonometri ada fungsi naik, ada fungsi turun, dan titik stasioner. Nah, pada fungsi naik ini, jika turunannya itu dia positif atau f aksen x lebih besar dari 0. Kemudian kalau fungsi turun, jika turunannya dia negatif atau f aksen x dia kurang dari 0. Kemudian jika fungsi itu dia tidak naik, kemudian dia tidak turun atau mendatar ataupun horizontal dan vertikal, maka disebut dengan titik stasioner. Titik stasioner ini adalah pembuat 0. Pada titik stasioner ada dua tipe, yaitu ada titik balik maksimum dan titik balik minimum. Perhatikan yang titik balik maksimum ini. Ketika ada garis bilangan di mana ada nilai A-nya, sebelah kiri A-nya itu tandanya positif, itu artinya fungsinya naik, dan sebelah kanan A dia negatif atau fungsinya itu dia turun. Maka grafiknya nih habis naik kemudian turun lagi, maka ini yang disebut dengan titik balik maksimum. Nah, kalau titik balik minimum, sebelah kirinya A ini tandanya negatif atau fungsi turun, sebelah kanannya A itu positif atau fungsi naik, maka grafiknya itu habis turun naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan titik balik minimum. Bukan itu saja, ada juga titik belok nih. Kalau titik belok ada dua cara lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat nilai A-nya ini ada memiliki garis 2. Nah, ingat ketika kalau di pertidaksamaan itu akar-akar yang sama, maka misalnya kalau nilai akar 3 berarti akar 3-nya ada 2. Nah, kalau bisa diperhatikan pada titik belok, sebelah kirinya A ini positif, sebelah kanan A-nya juga positif. Nah, kita lihat grafiknya ini habis naik nih, titik stasionernya tuh mau turun, tidak jadi kan, akhirnya dia naik kembali. Nah, ini yang disebut dengan titik belok yang positif. Kemudian ada juga titik belok yang negatif, artinya fungsinya turun. Habis turun, titik stasionernya mau naik tidak jadi kan, berarti dia turun lagi. Nah, itu adalah kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, kalau kita mau mencari sebuah fungsi itu dia naik atau fungsi itu dia turun pada kemonotonan fungsi, langkah yang pertama cara penyelesaiannya itu
kita cari dulu turunan pertama dari sebuah fungsi awal. Setelah sudah cari turunan pertama, langkah selanjutnya kita cari titik stasioner dengan turunannya itu sama dengan 0. Nah, berikutnya baru kita nguji apakah titik balik maksimum atau titik balik minimum, atau fungsi itu dia naik tuh pada batas mana, atau fungsi itu dia turun tuh pada batas mana. Seperti itu ya untuk cara menyelesaikan sebuah kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada grafik. Kalau grafik ini kan sudah menunjukkan bahwa kita sudah bisa mengetahui mana fungsinya itu naik dan mana ketika fungsinya itu turun. Nah, ini Ibu punya sembarang grafik, ada sumbu X dan sumbu Y. Titik stasionernya di sini ada C X1 dan kemudian E X3. Terus ada juga X2-nya ini D. Baik, nah boleh dilihat bahwa pada sebelah kiri menuju X1 tuh kan dia turun. Dari selang X1 sampai ke X2 itu dia naik kembali, fungsinya naik. Selanjutnya pada selang X2 sampai X3 itu selangnya turun. Nah, berikutnya untuk X3 dia naik kembali. Nah, berarti kalau sudah ditampilkan grafik, mudah saja kita mengetahui fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau bisa dilihat di sini, fungsi naiknya ya, fungsi naik fungsi itu dia naik itu lihat selang X1 ke X2, berarti X-nya lebih besar dari X-nya itu lebih besar dari X1, kemudian kurang dari X2, itu fungsi naik. Ada juga dari X lebih besar dari X3. Ini kan, jadi dari X1 ke X2 itu dia naik, kemudian dari X3 juga. Berarti fungsi naiknya adalah X lebih besar dari X1 dan X-nya kurang dari X2, kemudian X-nya lebih besar dari X3, itu fungsi naik. Kalau fungsi turun, fungsi turun. Kalau fungsi turun berarti boleh diperhatikan yang turun-turun nih antara selang X2 dengan X3. Kemudian ada X1. Itu berarti X-nya lebih besar dari X2, lebih besar dari X2, kemudian X-nya kurang dari X3, dan ada juga X-nya kurang dari X1. Oke. Jelas ya, kalau sudah ada tampilan seperti ini berarti kita mudah menyelesaikan atau menentukan fungsi itu, kapan itu fungsi dia naik, kapan itu fungsi dia turun. Nah, langsung saja ke contoh soal mengenai kemonotonan, yang mana kita harus menentukan fungsi naik dan fungsi turun dari sebuah fungsi tersebut. Nah, di sini ada soalnya, yaitu tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun
dari sebuah fungsi trigonometri f(x) sama dengan cos x pada batas intervalnya itu 0 sampai 360 derajat. Nah, yang tadi Ibu sampaikan dari awal bahwa untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Oke, tentukan turunan pertama fungsi f(x). Fungsi f(x) di sini kan adalah cos x. Nah, turunannya berarti f aksen x sama dengan turunan dari cos x, yaitu min sin x. Nah, kalau sudah dapat turunan pertama, selanjutnya langkah berikut adalah pembuat nol fungsi. Oke, membuat nol fungsi di sini berarti f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan nih nilai turunannya. Turunannya yaitu min sin x, berarti min sin x sama dengan 0. Nah, sebelah kirinya kan ada negatif. Supaya dia bernilai positif, maka kedua ruas kita bagi dengan min 1. Jadi min sin x bagi min 1 ya sisa sin x, 0 bagi min 1 ya 0. Ya, sin x sama dengan 0. Kita lihat kembali ke sudut-sudut istimewa. Sin berapa nih? Kalau nilainya itu 0, sin berapa derajat yang nilainya 0? Nah, berarti yang sin berapa derajat yang nilai 0 itu adalah sin 0 derajat. Oke, maka x-nya itu sama dengan 0 derajat. Nah, 0 derajat ini kan dia masih masuk di batas interval nih. Kita cari lagi pembuat nolnya, titik stasionernya yang lain. Ingat di persamaan trigonometri kelas 11 bahwa kalau sin x itu sama dengan sin alfa, maka ada dua cara anak-anak. Cara yang pertama, x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Cara yang kedua adalah x sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah k kali 360 derajat. Ingat ya. Baik, kita akan mencoba untuk persamaan trigonometri yang pertama, yaitu x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Lihat, nilai alfa di sini kan adalah 0 derajat. Kemudian k-nya di sini kita belum ketahui. Kita permisalkan k-nya itu sama dengan 0. Kalau k sama dengan 0 berarti kita ganti k-nya dengan 0 kan? Dari persamaan ini ya berarti k sama dengan 0, maka alfanya di sini adalah 0 derajat ditambah dengan k-nya 0 dikali dengan 360 derajat. 0 kali 360 derajat ya 0, 0 tambah 0 derajat ya 0 derajat. Nah, kemudian kita misalkan juga k sama dengan 1. Substitusi juga nilai k-nya dengan 1. Berarti 1 kali 360 derajat ditambah dengan 0 derajat ya 360 derajat. Wah, ternyata kita pakai persamaan yang pertama ini masih sama kayak batas intervalnya. Kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua untuk sinnya yaitu 180 derajat kurang alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, kita misalkan juga k-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau k-nya sama dengan 0, jadi 180 derajat kurang 0 derajat, ganti alfanya dengan nilai yang kita sudah dapat. Kemudian ditambah dengan permisalkan k-nya itu 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat ya 0. 180 derajat kurang 0 ya 180 derajat. 180 derajat tambah 0 ya 180 derajat. Gitu ya. Berarti kita sudah dapat nih titik stasionernya ada 180 derajat.
Kalau kita coba dengan K-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 1. Jadi kalau 180 derajat kurang 0 derajat. 180 derajat ditambah dengan 1 kali 360. 1 kali 360 saja sudah 360 derajat. Kalau ditambah dengan 180 derajat kan sudah melebihi dari batas interval ini. Makanya sampai di K-nya sama dengan 0-nya saja. Kalau kita misalkan K-nya sama dengan 1, sudah melebihi batas interval. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita menguji nilai dari sebuah fungsi turunan pertama dengan menguji pada garis bilangan apakah dia tandanya itu positif atau negatif. Gitu ya. Nah, di sini kita punya batas intervalnya 0 derajat. Kemudian nilai yang kita sudah dapat atau titik stasioner yang kita sudah dapat yaitu 180 derajat dan 360 derajat ini batas intervalnya. Nah, kita nguji nih apakah dari 0 derajat sampai 180 derajat ini fungsinya itu naik atau turun. Kemudian 180 derajat sampai 360 derajat itu juga naik atau turun. Nah, mengujinya di sini boleh mengambil sembarang nilai, tapi sembarang nilai itu bukan asal ambil angkanya saja ya. Angkanya itu yang ada di sudut-sudut istimewa. Jadi antara 0 derajat sampai 180 derajat ini kan boleh ambil 30 derajat, boleh 45, boleh 60, ya kan? Boleh 90, boleh 120, boleh 150. Intinya tidak boleh melebihi dari 180 derajat. Nah, di sini mengujinya dengan 30 derajat. Nah, berarti kita masukkan turunan pertamanya. Nah, ujinya dengan turunan pertamanya, ganti X dengan 30 derajat. Maka min sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan adalah 1/2. Nah, karena ada tanda negatif sini berarti min 1/2. Kalau min 1/2 negatifnya itu berarti fungsinya naik atau turun? Turun. Ya, tandanya negatif. Oke. Nah, berikutnya dari 180 derajat sampai 360 derajat. Berarti di sini Ibu ngambilnya itu pada sudut-sudut istimewa, ngujinya dengan 210 derajat. Substitusi lagi pada persamaan atau turunan pertamanya. Jadi kalau sin 210 derajat itu dapatnya min 1/2. Min ketemu min plus berarti plus 1/2. Kalau positif berarti tandanya dia naik. Oke ya. Baik. Nah, kita punya grafinya berarti habis turun kemudian naik, ya kan? Berarti minimum ya. Baik. Nah, ini seperti ini bentuk kemonotonannya. Jadi titik stasionernya di 180 derajat. Bisa dipahami ya untuk contoh soal nomor 1. Iya. Berarti fungsi naiknya itu dari 180 derajat dan 360. Berarti X-nya lebih besar dari 180 derajat dan X-nya kurang dari 360 derajat. Kemudian kalau fungsi turun berarti X-nya lebih dari 0 derajat dan X-nya kurang dari 180 derajat. Ya. Kita langsung ke contoh soal yang kedua, ada soal satu lagi. Di sini soalnya yaitu diketahui fx sama dengan sin x
kurang cos X. Tentukan di mana fungsi itu naik dan turun pada interval min 360 derajat sampai 360 derajat. Sama juga penyelesaiannya. Angka pertama kalian harus cari dulu turunan pertama. Berarti fx sama dengan sin x kurang cos x itu turunannya adalah turunan sin cos x. Turunan cos berarti min sin, berarti min ketemu min positif. Jadi cos x tambah sin x. Angka kedua yaitu mencari titik stasionernya, yaitu turunan pertama jadikan pembuat 0, berarti f aksen x sama dengan 0. Masukkan turunannya, yaitu cos x tambah sin x sama dengan 0. Oke ya. Jadi di sini sin x sama dengan min cos x. Cos x-nya pindah ruas berarti menjadi min cos x. Sin x per cos x itu sama dengan min 1. Kita ngubahnya ya, sin x per cos x berarti tan x ya. Tan x sama dengan min 1. Oke. Tan x sama dengan min 1. Jadi kalau untuk mencari titik stasionernya yang lain, kalau tan itu kan di persamaan trigonometrinya dia cuma punya 1, yaitu x sama dengan alfa tambah k kali v. Oke ya. Nah, di sini kita cari dengan alfanya di sini. Kalau tan x alfa berapa yang sudut istimewa berapa, tan berapa yang hasilnya min 1 ya, tan 135 derajat. Tan 135 derajat hasilnya min 1. Kita masukkan ke persamaannya, yaitu alfa tambah k kali v. Alfanya diganti dengan 135 derajat tambah k kali v. Nah, kita misalkan k itu sama dengan 0. Jadi kalau k sama dengan 0, maka x-nya adalah 135 derajat. Kemudian 135 derajat ini kan masih masuk di interval. Kita misalkan juga k-nya sama dengan 1. Kalau k sama dengan 1 berarti 135 derajat tambah 1 kali v berarti 135 derajat tambah 180 derajat hasilnya 315 derajat. Nah, 315 derajat ini masih masuk di batas interval. Nah, kita misalkan juga k-nya itu dengan 2. Kalau k dengan 2 berarti 2 kali 180 sudah 360. 360 tambah 135 sudah melebihi dari 360 derajat. Berarti untuk positifnya 0 dan 1 untuk permisalannya. Nah, kita mengujinya dengan k-nya dengan bertanda negatif. Kalau k-nya sama dengan min 1, berarti 135 derajat tambah min 1 kali v, 135 derajat kurang 180 derajat, hasilnya adalah min 45 derajat. Ngecek lagi di batas interval, ternyata min 45 derajat ini masih masuk, karena batasnya dari min 360 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita ngecek juga dengan min 2. Min 2, masukkan persamaannya, alfanya itu 135 derajat tambah k itu min 2 kali v. Min 2 kali v itu kan min 2 kali 180 360 derajat.
Kemudian 135 derajat kurang 360 derajat, hasilnya adalah min 225 derajat. Nah, min 225 derajat termasuk pada batas interval. Kalau kita mau misalkan K sama dengan min 3, berarti sudah melebihi lagi. Nah, jadi titik stasioner yang kita sudah dapat yaitu ada 135 derajat, ada 315 derajat, ada min 45 derajat, dan ada min 225 derajat. Nah, langkah yang ketiga kita menguji dengan menggunakan garis bilangan untuk diberi tanda apakah dia positif atau negatif. Ya, di sini garis bilangannya yaitu 300 min 360 derajat. Kemudian ada min 225 derajat, min 45 derajat, 135 derajat, 315 derajat, 360 derajat. Nah, mau ngujinya dari batas min 360 derajat sampai dengan min 225 derajat, atau ngujinya dari min 225 derajat sampai dengan min 360 derajat. Nah, di sini Ibu ngujinya ini pakai angka min 270 derajat. Berarti masukkan turunan pertamanya yaitu cos X tambah sin X. Substitusikan nilai X-nya dengan min 270 derajat. Berarti cos X cos min 270 derajat tambah sin X sin min 270 derajat. Nah, jadi cos min 270 derajat itu cos 270 derajat berarti 0. Kemudian kalau sinnya hasilnya 1. 0 plus 1 sama dengan 1. Maka satunya ini dia tandanya positif. Berarti area 300 min 360 derajat ke min 225 derajat ini tandanya positif. Berarti fungsinya itu dia naik. Nah, yang berikut ngujinya dari antara min 225 derajat ke min 45 derajat atau min 45 derajat ke min 225 derajat. Di sini ngambilnya min 180 derajat. Nah, min 180 derajat maka hasilnya adalah min 1. Min 1 tuh tandanya negatif. Dia fungsinya itu turun. Nah, jadi kalau di sini sudah positif, negatif, berarti di sini juga positif, negatif, positif. Nah, grafiknya gimana? Habis naik, positif kan, terus turun, negatif. Kemudian naik lagi, turun lagi, terus naik lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk fungsi naik bisa dilihat fungsi naik itu ada dari min 360 derajat sampai dengan 225 derajat. Kemudian dari min 45 derajat sampai dengan 135 derajat, atau juga dari 315 derajat sampai 360 derajat itu fungsinya naik. Oke ya. Kalau fungsinya turun berarti dari yang turun nih, dari min 225 derajat sampai dengan min 45 derajat
kemudian dari 135 derajat sampai 315 derajat. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi dilihat kalau naik itu positif, fungsinya itu naik, itu dia lebih besar dari 0. Kalau turun atau negatif, dia kurang dari 0. Turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, semoga 2 contoh soal tadi bisa sebagai acuan pembelajaran kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Semoga bermanfaat dan dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajarnya sekalipun belajar matematika.